Oke. Di sini sebelum kita membahas pembahasan yang ada di tata bahasa Indonesia, nah di sini ada tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis dan semantik. Nah, yang pertama yaitu tentang fonologi yang akan dipaparkan oleh saya. Nah, fonologi itu apa? Yaitu ilmu atau bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntunan bunyi-bunyi bahasa. Nah, bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi pembeda makna atau tidak. Di dalam fonologi tersendiri ada vokal dan konsonan. Nah, apa itu vokal? Vokal itu yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Nah, mengklasifikasikan vokal berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat horizontal dan vertikal. Contohnya I, U itu merupakan vokal tinggi dan E adalah vokal tengah, sedangkan A adalah vokal rendah. Nah, selanjutnya yaitu konsonan. Bunyi konsonan itu dibuat dengan cara berbeda. Pada pelafalan konsonan dapat dikategorikan sebagai konsonan yang bersuara dan yang tidak bersuara. Misalnya P dan I. Itu kita saat mengucapkan itu tidak bersuara tetapi ada getaran di mulut seperti P, I ya. Itu adalah konsonan yang tidak bersuara. Sedangkan konsonan yang bersuara contohnya itu B dan D. Nah, dapat kalian dengar itu berbunyi ya B, D. Oke, selanjutnya ada juga diftong dalam fonologi. Apa sih diftong? Diftong itu adalah vokal rangkap yang disebabkan oleh posisi lidah ketika memproduksi bunyi. Diftong pada bagian awal dan akhirnya tidak sama. Nah, kesamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Nah, akan tetapi yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan satu bunyi, karena berada dalam satu silabel. Nah, contohnya A dan U pada kalimat kerbau. Kan kita tidak membacanya kerbau, tapi kita membacanya menjadi kerbau. Jadi bunyi A, U itu menjadi W, dan juga sama sepertinya harimau, enggak harim au ya. Jadi harimau bunyinya di W. Oke. Selanjutnya tentang morfologi yang akan dipaparkan oleh saudara Weni Widya. Oke, waktu dipersilakan. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang morfologi. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-seluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Jadi intinya morfologi itu adalah perubahan-perubahan bentuk kata. Selanjutnya ada afiks atau imbuhan. Bahasa Indonesia mempunyai 4 jenis imbuhan, yaitu ada awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, safiks, dan imbuhan terbelah, konfiks. Terus ada juga gabungan, yaitu simulfiks. Awalan atau prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan dasar, misalnya ber, ter, ke, meng, di. Dalam kata bertinjau, tersenyum, kedua, menggali, dan dibeli. Selanjutnya ada sisipan atau inspiks. Adalah imbuhan yang diletakkan di depan dasar atau jadian, misalnya L, M, R, dan in. Contohnya dalam kata gemetar, gemetar, gerigi, dan kinerja. Terus ada akhiran. Safiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir dasar, misalnya i, kan, an, seperti dalam contoh kata ambili, ambilkan, dan seniman. Terus selanjutnya ada jenis atau kategori kata. Di sini ada nomina. Contohnya adalah buku, adik, baju. Selanjutnya ada verba, mencuci, membaca. Terus ada adjektiva. Contohnya cantik, besar, tinggi. Selanjutnya ada numeralia. Contohnya 1, 2, 3. Terus ada konjungsi.
contohnya bahwa, ketika, sebelum. Lalu ada preposisi, contohnya di, ke, dari. Selanjutnya ada adverbial, contohnya sangat, sekali, dan hampir. Terus ada yang disebut dengan pengulangan. Pengulangan seluruh. Contohnya seperti sepeda, sepeda, kebaikan, kebaikan. Terus pengulangan sebagian. Contohnya mengambil, ambil, ditarik, tarik. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya kereta, keretaan, rumahan. Terus ada pengulangan dengan perubahan fonem. Contohnya balik, bolak-balik, gerak, gerik. Lalu ada pemajemukan. Pemajemukan adalah gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan suatu kata baru. Misalnya rumah sakit, orang tua, mata kaki, mata pelajaran, kamar gelap. Ciri-ciri kata majemuk sebagai berikut. Salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kalimat. Pokok kalimat ialah satuan gramatik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan bebas, dan segala gramatik tidak memiliki sifat bebas untuk dijadikan bentuk dasar bagi sebuah kata, misalnya juang, temu, alir, dan lomba. Contoh kata majemuk yang terdiri dari kata dan pokok dalam kata kolam renang, pasukan tempur. Terus ada unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau tidak mungkin diubah strukturnya. Contohnya kamar mandi, kaki tangan. Satuan kamar tidak bisa diubah strukturnya menjadi mandi kamar, jadi katanya tidak bisa dibalik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nani Nabila. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sintaksis. Sintaksis sintaksis dapat diartikan sebagai cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wancana, kalimat, klausa, dan frase. Nah, di situ juga ada beberapa pola kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ada subjek sama adjektif. Contohnya subjek predikat, contohnya saya tinggi, sangat cantik, paling mahal. Nah, sekarang subjek dan predikat nomina. Nah, contohnya kami orang Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa contoh yaitu guru bahasa Indonesia. Aku seorang dokter. Saya guru bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada subjek predikat numeralia, contohnya rumahnya 2 buah. Nah, sekarang kita lanjut ke subjek predikat frasa preposisional, contohnya beras dari Cianjur. Nah, sekarang subjek predikat verb, contohnya anak itu sedang menangis. Nah, subjek predikat objek, contohnya Laras menulis surat. Nah, sekarang lanjut. Nah, ada subjek predikat vel, contohnya mereka sedang belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya subjek predikat objek vel, contohnya ibu menjahitkan kakak pakaian. Nah, selanjutnya ada subjek predikat keterangan, contohnya anak itu tinggal di Garut. Selanjutnya keterangan subjek predikat, contohnya terseduh-seduh Aminah menangis. Ada subjek, keterangan, dan predikat, contohnya Aminah terseduh-seduh menangis. Jadi ini kayak dibalikin sama yang keterangan, subjek, dan predikat. Lanjut. Nah, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Anita membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, keterangan, subjek, predikat, objek. Contohnya, di perpustakaan Anita membaca buku.
Ada subjek, keterangan, predikat, objek. Contohnya, Anita di perpustakaan membaca buku. Ada subjek, predikat, pel, dan keterangan. Contohnya, orang tua itu sedang berhenti merokok 1 bulan yang lalu. Dan selanjutnya ada keterangan, subjek, predikat, pel. Contohnya, 1 bulan yang lalu orang itu sudah berhenti merokok. Nah, selanjutnya ada subjek, keterangan, predikat, pel. Subjek, predikat, objek, pel, dan keterangan. Contohnya, Lina mencarikan temannya pekerjaan kemarin. Dan di sini ada 2 keterangan lagi. Yang satu keterangan, subjek, predikat, objek, pel. Contohnya, kemarin Lina mencarikan temannya pekerjaan. Sedangkan yang subjek, keterangan, predikat, pel. Contohnya, Lina kemarin mencari temannya pekerjaan. Nah, selanjutnya kalimat aktif dan pasif. Menurut Sugono tahun 1997, kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya merupakan perba perbuatan. Kalimat aktif dibagi 2, yaitu aktif transitif dan aktif intransitif. Aktif transitif ini kalimat yang predikatnya memerlukan objek, seperti contoh kayak tadi. Sedangkan aktif interaktif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, sekarang kita lanjut. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis, menurut Arifin 2004. Nah, ciri-ciri kalimat efektif ini ada 4, yaitu kesepadanan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. Selanjutnya semantik akan dibahas oleh Rahel. Selanjutnya saya akan membahas tentang semantik. Semantik adalah studi tentang makna bahasa menurut Sita Resmi. Dan pendapat lainnya dijelaskan bahwa semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa menurut Kushartanti. Selanjutnya di sini ada relasi makna. Menurut Sita Resmi menjelaskan bahwa relasi makna terdiri atas sinonimi, antonimi, homonimi, hiponimi, dan polisemi. Dan menurut Kushartanti, relasi dibagi menjadi sinonimi, antonimi, homonimi, hiponimi, dan meronimi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinonimi terlebih dahulu. Secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Contoh, beda dan selisih. Selanjutnya antonimi. Antonimi secara harfiah berarti nama lain atau benda lain pula. Contoh, menjual, membeli, mahal, murah, laki-laki dan perempuan. Dan ada homonimi. Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama dan homo yang berarti sama. Jadi hononim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya tetapi mengandung makna dan pengertian berbeda. Contoh, buku 1 sendi bambu, buku 2 kitab, kopi 1 nama pohon atau biji yang digoreng, kopi 2 salinan. Selanjutnya ada hiponimi. Kata hiponimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onama yang berarti nama, hipo berarti bawah. Hiponimi ialah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkadang sejumlah komponen yang lain. Contoh, hijau, kuning, merah, ungu, biru adalah hiponim terhadap warna. Contoh lainnya, tongkol, bandeng, tenggiri, mujair hiponimi terhadap ikan. Selanjutnya ada polisemi. Polisemi adalah relasi makna suatu kata yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Contoh, kepala. Yang pertama, bagian tubuh dari leher ke atas atau bagian dari suatu yang terletak di sebelah atas atau depan dan merupakan hal yang penting. Atau juga bisa
sebagai bagian dari suatu berbentuk bulat seperti kepala, pemimpin, atau ketua. Selanjutnya ada meronimi. Meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis, namun tidak menyiratkan pelibatan searah tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa merupakan salah satu khazanah kekayaan di Indonesia. Peribahasa adalah sekelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Menurut Depdiknas. Selanjutnya Depdiknas menjelaskan peribahasa merupakan ungkapan atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau tingkah laku. Contoh, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Artinya sifat-sifat orang tua biasanya turun kepada anaknya. Contoh yang lainnya adalah air tenang menghanyutkan. Artinya orang pendiam biasanya banyak ilmu dan pengetahuannya. Dan contoh yang terakhir, hari pagi dikejar-kejar, hari petang dibuang-buang. Artinya selagi waktu masih banyak tidak dimanfaatkan ketika waktu sudah sedikit berulah kalang kabut. Cukup sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Weni, Nani, dan Rahel. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.